Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhalisah, NIM saya 190210012. Di sini saya sebagai pemateri dan juga moderator akan membuka presentasi dengan topik pendekatan Waldorf. Materi pertama yaitu saya sendiri. Subjudul pertama yaitu sejarah singkat pendekatan Waldorf. Rudolf Steiner adalah seorang ilmuwan dan juga filsuf. Salah satu teori Steiner yang terkenal adalah bahwa manusia memiliki kebijaksanaan yang melekat untuk mengungkapkan misteri dunia spiritual. Steiner percaya bahwa 7 tahun pertama kehidupan anak adalah periode belajar, meniru berbasis sensorik. Masa itu juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan non-kognitif anak. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Steiner mengembangkan model pendidikan yang berfokus pada pengembangan totalitas, yaitu pengembangan kreativitas. Untuk itu, anak-anak usia dini di sekolah Waldorf didorong untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, bukannya diajarkan konten akademik. Nah, pendekatan Waldorf itu sendiri merupakan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip antroposofi oleh Rudolf Steiner. Steiner mendirikan sekolah pertamanya pada tahun 1919. Sekolah Waldorf ini mendidik anak pekerja terlepas dari status sosialnya dalam dunia pendidikan. Hal ini juga menjadi pelopor keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Metode Waldorf ini atau pendekatan Waldorf ini lebih mengutamakan dengan faktor usia anak dan juga perkembangan pada anak. Hal ini agar kita sebagai guru dapat mengetahui karakteristik anak sejak dini. Dan metode atau pendekatan Waldorf ini tidak memiliki kurikulum sehingga anak dapat mengeksplorasi, berimajinasi, dan bermain dengan seru dan mengasyikkan tanpa adanya tekanan kurikulum. Pendekatan ini juga dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih mandiri dan juga jujur. Pendekatan pembelajaran Waldorf terbagi menjadi 3, yaitu ada taman kanak-kanak Waldorf yang melayani usia 3-6 tahun. Yang kedua ada sekolah dasar Waldorf yang berusia dari usia 7 tahun dan juga pelatihan guru Waldorf. Nah, pendidikan anak usia dini dalam pendekatan Waldorf atau teori Waldorf telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan termasuk rumah dan juga pengasuhan anak secara kelompok, orang tua dan anak, program dukungan orang tua dan program-program taman kanak-kanak dan berbagai usia bagi anak-anak berusia 3 hingga 7 tahun. Nah, adapun tujuan dari pendidikan Waldorf ini adalah untuk mengembangkan individu yang bebas tetapi bertanggung jawab secara moral serta dilengkapi dengan kompetisi sosial tingkat tinggi dan juga kemampuan kreativitas. Eksperimen adalah metode utama dalam pengajarannya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang berbasis proyek untuk semua pembelajaran. Pendekatan Waldorf ini merupakan pendekatan pendidikan yang telah diakui oleh negara-negara di Eropa. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mel Agustina. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang karakteristik dari metode program pendekatan Waldorf pada anak usia dini. Nah, ada beberapa karakteristik dari metode pendekatan Waldorf yang mampu membuat anak usia dini berkelakuan jujur, mandiri, dan spiritual. Nah, diantaranya ada 1. Menciptakan masyarakat pembelajar yang peduli. Nah, di sini ada beberapa poin tentang menciptakan masyarakat pembelajar yang peduli, yaitu 1. Kepekaan anak-anak pada lingkungan. 2. Pentingnya imitasi dari permainan. 2. Mengajar untuk mendorong perkembangan dan pembelajaran. Nah, diantaranya yaitu 1. Penghormatan, antusiasme, dan perlindungan. 2. Menyediakan lingkungan yang responsif. 3. Bekerja sama dan dengan teman sebaya. 4. Tanggung jawab dan regulasi diri. Yang ketiga ada membuat kurikulum yang tepat. Nah, di sini ada beberapa cara membuat kurikulum yang tepat. Di antaranya yaitu memelihara anak secara keseluruhan, mendorong perkembangan holistik anak, dan menggabungkan berbagai jenis disiplin umum. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lydia Anjaliani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pendekatan Waldorf. Yang pertama, kelebihannya. 1. Mainan di sekolah bersifat sederhana dan terbuka sehingga akan mendorong imajinatif anak. Yang kedua yaitu, semua kegiatan tidak bersifat akademik, melainkan kegiatan terapan. Kegiatan ini akan mendorong perkembangannya anak dan akan mendorong perkembangan kemauan dan kreativitas anak. Yang ketiga yaitu model ini mendekatkan bahwa masa usia dini adalah masa emasnya anak yang bila dikembangkan secara baik maka segala potensi anak akan berkembang dengan baik.
Yang keempat yaitu menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap menghargai dan saling menghormati. Yang kelima yaitu kerjasama yang erat antara orang tua dan anak sehingga memaksimalkan perhatian yang mendukung tumbuh kembang anak. Kekurangannya yaitu tidak dapat diimplikasikan pada sekolah umum karena pendekatan Waldorf ini filosofinya didasari agama Kristen. Yang kedua yaitu pendekatan ini lebih berfokus pada aspek sosial emosional dan kurang pada aspek kognitif anak. Sekian. Terdapat sebuah kata-kata yang bagus yang berasal dari seorang Nelson Mandela yang merupakan mantan presiden dari negara Afrika Selatan, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda semua dapat mengubah dunia. Sekian presentasi materi dari kelompok kami mengenai pendekatan Waldorf. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.